Mohon doa restunya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus Subang bikin merinding, terungkap kenapa pelaku memandikan jenazah dan kenapa Alphard diparkir menyerong. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 pagi, Kapolda Jawa Barat, Jabar, Irjen Pol Suntana memberikan keterangan pers soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kepada wartawan di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan diungkap siapa otaknya, siapa pelaku atau eksekutornya, dan siapa saja yang terlibat, akan diumumkan pada awal tahun 2022 atau Januari ini. Statemen Kapolda Suntana tersebut, pada hari itu juga ditindaklanjuti oleh jajarannya dengan merilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Kecuali disebutkan ciri-ciri fisik terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu seorang pria, nama tidak diketahui, usia 30 tahun, bentuk muka oval, bentuk dagu lancip, warna rambut hitam. Kemudian, terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang pada sketsa itu disebutkan berhidung lurus, bentuk badan sedang, warna kulit bersih dan memakai kemeja kotak hitam garis putih. Selain itu, wajah terduga pelaku kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu tidak jelas karena sketsa dibuat dari belakang samping kanan. Semula muncul secercah harapan publik jika apa yang dikatakan Kapolda Jabar Suntana akan menjadi kenyataan. Pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sebagaimana digambarkan sketsa akan segera tertangkap. Namun hingga hari ini Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 atau sudah 2 minggu berlalu, belum ada tanda-tanda kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan berakhir dan pelaku bisa ditangkap. Dalam upaya mengungkap pembunuh ibu dan anak di Subang, menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, pihaknya sudah memeriksa 69 orang saksi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan saksi ahli sebanyak 7 orang, termasuk melakukan analisa terhadap kurang lebih 40-50 titik CCTV yang diambil dari jalur jalan sepanjang 50 km. Dikatakan Yani, kasus Subang ini tingkat kesulitannya sangat tinggi dan hingga saat ini penyidik belum mendapat 2 alat bukti untuk perkara ini. Kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum dapat memastikan 2 alat bukti, ucapnya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu itu memang masih menyisakan banyak misteri yang belum terpecahkan. Salah satunya kenapa pelaku yang menaruh jasad Tuti dan Amel di bagasi mobil Alphard. Untuk masalah jasad ditaruh di Alphard, Anjas Asmara, dosen di Chulalongkorn University Bangkok, Thailand dan selama ini konsisten terus mengawal kasus Subang mencoba menganalisa berdasarkan data yang diperolehnya. Semula ada dugaan jika yang memarkirkan mobil itu, dicurigai sebagai terduga pelaku kasus Subang belum mahir atau baru pertama kali mengemudikan mobil Alphard. Namun menurut analisa Anjas di Thailand, pengemudi yang diduga sebagai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu bukan tidak bisa menyopir. Namun ada alasan lain di balik nyerongnya posisi mobil itu. Mobil tersebut sengaja dibuat parkir tidak lurus untuk menutupi padangan dari arah depan, kata Anjas di Thailand. Sebagai gambaran, di depan rumah Tuti dan Amel yang menjadi korban pembunuh ibu dan anak di Subang ada sekolahan dan jalan raya yang banyak dilewati oleh orang. Jadi kalau dimiringkan akan menutupi pandangan. Karena kalau lurus pasti akan kelihatan dari jalan raya, katanya. Selain itu, Anjas di Thailand juga memaparkan pada saat melancarkan aksinya menghabisi nyawa Tuti dan Amel, pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang memiliki waktu yang relatif panjang. Anjas menyebutkan, waktu yang dimiliki oleh pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu yakni sampai jam 5 waktu Indonesia Barat pagi. Itulah sebabnya, pelaku juga sempat memandikan dulu jasad Tuti dan Amel sebelum ditaruh di dalam bagasi mobil Alphard. Dengan waktu yang cukup banyak tersebut, menurut Anjas di Thailand, pelaku kasus Subang sebenarnya bisa saja membuang jasad Tuti dan Amel di tempat lain. Namun ini justru ditaruh di bagasi mobil Alphard dan membiarkannya di halaman rumah TKP. Namun menurut analisa Anjas di Thailand, ditaruhnya jasad Tuti dan Amel oleh pelaku kasus Subang di bagasi Alphard dan membiarkannya terparkir di halaman rumah TKP, bukan tanpa alasan.
Namun hal tersebut dilakukan oleh pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, dengan tujuan untuk framing, kata Anjas di Thailand tanpa menjelaskan framing yang disebutkannya itu seperti apa. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.